Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Suci Anibatani dengan NIM 2204248. Sesuai dari instruksi Bapak pada Zoom tadi untuk menjelaskan apa yang sudah ditulis pada pertemuan Zoom tadi. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya tulis. Itu pertama di kelompok 4, yang dimana judulnya itu tentang mengakomodasi aktor-aktor kebijakan publik dalam proses politik sebuah kebijakan dengan studi kasus, unjuk rasa penertiban pedagang selasar dan PKL basement fase 7. Jadi kebijakan penataan itu untuk menciptakan tata kelola yang modern itu merupakan konsep penting dalam administrasi publik. Jadi aktor kebijakan ini itu ialah pihak-pihak yang membuat kebijakan, yang dimana itu ada dua kelompok itu kelompok resmi dan kelompok tidak resmi. Yang dimana kelompok resmi itu ada eksekutif, yudikatif, dan birokrasi. Sedangkan di tidak resmi itu ada LSDM dan media massa, di mana kedua kelompok ini yang resmi dan tidak resmi ini sangat mempengaruhi bagaimana proses interaksi dan persaingan untuk menentukan suatu kebijakan. Yang dimana yang saya tulis tadi itu cuma 3, yang dimana itu ada perumusan masalah, yaitu mengidentifikasi bagaimana kondisi yang memerlukan intervensi pemerintah. Lalu yang kedua itu ada formulasi kebijakan, yang dimana untuk menyusun berbagai alternatif. Lalu ada adopsi, yang dimana untuk mengambil masalah wewenang, karena tujuan untuk menata ruang publik, lalu untuk menciptakan ketertiban kota dan untuk meningkatkan kebersihan kota, memastikan tempat usaha bagi pedagang. Yang terlibat itu kewenangan pemerintah daerah, dinas perdagangan untuk mengatur aktivitas perdagangan, Satpol PP, dinas perhubungan, dan aparat keamanan. Semua kontribusi ini adalah upaya penertiban pedagang. Pedagang itu ada pedagang selasar, PKL atau trotoar, dan paguyuban. Yang dimana aktor di sini itu ada 3, itu ada aktor aparat keamanan, tugasnya untuk menjaga dan menstabilitas, sedangkan aktor masyarakat itu PKL, juru bicara, dan pengunjung. Aktor media massa ini adalah penghubung antara pemerintah dengan pengunjung, yang dimana interaksi ini jadi kan tidak berjalan sepihak karena kejadian tersebut. Mungkin ada pertanyaan saya itu ialah apakah penertiban dilakukan secara adil tanpa diskriminalisasi? Baik, saya akan melanjutkan itu di kelompok kedua, itu dari kelompok 7 dengan judul menganalisis dan membuat hasil analisis kebijakan, studi kasus karyawan MBG yang mengalahkan tenaga honorer. Pengertiannya itu merupakan proses berpikir yang praktis untuk memahami, menilai, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan publik. Dengan fungsi analisisnya itu untuk mengidentifikasi masalah yang mencari penyebab dari suatu permasalahan tersebut. Lalu karakteristik dari analisis kebijakan ini bersifat praktis. Adapun tahapan itu pertama itu ada identifikasi masalah, kedua menganalisis dampak alternatif kebijakan, ketiga menyusun rekomendasi solusi. Mengidentifikasi masalah yang tepat, pemerintah dapat mengidentifikasi masalahnya. Lalu tahapannya itu pertama itu adalah pengelolaan masalah, kedua itu mendefinisi masalah, ketiga spesifikasi masalah, keempat itu penerapan prioritas masalah dengan teknik studi literatur. Jadi tujuan dari alternatif kebijakan ini untuk menyediakan berbagai pilihan solusi bagi pembuat kebijakan. Adapun jenis-jenisnya ini pertama itu ada kebijakan baru, kedua perubahan kebijakan, tiga pencabutan kebijakan, serta 4 itu kombinasi kebijakan. Langkah-langkahnya itu pertama mengidentifikasi alternatif kebijakan, lalu kedua itu adalah analisis alternatif kebijakan, ketiga itu evaluasi alternatif kebijakan. Yang dimana sini studi kasusnya itu tentang MBG, karyawan MBG yang mengalahkan tenaga honorer. Jadi di sini itu menggambarkan dinamika analisis kebijakan itu dalam sebuah kebijakan yang dengan langkah-langkah mengumpulkan data, membandingkan harga dengan pengadaan, lalu melakukan wawancara alternatif. Di sini pertanyaan saya, apakah program MBG ini efektif dalam mengurangi masalah gizi buruk dan stunting? Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.